tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Eli. Kabar Bu Eli bagaimana? Alhamdulillah saya sehat, Bu Ani. Lama ini saya tidak berbincang-bincang dengan Bu Ani. Iya, Bu Eli, sudah lama sekali karena banyaknya agenda kegiatan di sekolah, Bu Eli. Maaf ini Bu Ani, ngomong-ngomong, kok saya melihat Bu Ani seperti ada yang dipikirkan ya? Iya, Bu Eli, benar sekali. Mumpung ketemu ini ya, apa Bu Eli ada waktu, ada yang ingin saya sampaikan, Bu Eli? Oh, boleh-boleh Bu Ani. Saya juga lagi santai ini. Monggo Bu Ani, apa yang ingin Bu Ani bicarakan dengan saya? Saya mumpung ada waktu senggang ini. Begini Bu Eli, saat ini ada beberapa hal yang membuat saya agak resah dalam menghadapi masalah tersebut. Bersediakah Bu Eli mendengarkan curhatan tentang masalah saya ini, Bu Eli? Bu Eli, saya ingin sharing dengan Bu Eli. Wah, kenapa Bu Ani? Apa yang membuat Bu Ani agak resah ini? Monggo bisa diceritakan Bu Ani ada masalah apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Baik Bu Eli, begini Bu Eli, saya mempunyai salah satu murid di kelas saya. Dia sebenarnya anak yang pintar dan aktif, tetapi dalam mengendalikan emosinya masih membutuhkan arahan dan motivasi. Perilaku yang sering nampak seperti misalnya dia ada masalah dengan temannya, dia akan langsung memukul temannya, dan itu sering kali terjadi. Ada masalah sedikit, pasti langsung memukul teman, sehingga banyak temannya yang tidak mau bermain bersamanya. Dan ini yang membuat anak ini merasa dijauhi oleh temannya, yang berakibat dia sering rewel untuk datang ke sekolah, Bu Eli, seperti itu. Oh, jadi di kelas Bu Ani ada anak yang belum mampu mengelola emosinya dan sering memukul temannya. Bu Ani, bagaimana nih perasaan Bu Ani saat mengetahui ada salah satu murid Bu Ani yang memiliki perilaku saling memukul temannya di kelas ini? Saat saya melihat murid saya berbuat seperti itu, rasanya saya sedih sekali, Bu Eli, dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya di luar pantauan saya, nggih, dia tidak bisa menahan emosinya. Itu yang saya khawatirkan, Bu Eli. Ya, pasti sedih ya Bu Ani. Dan juga Bu Ani khawatir hal tersebut akan berbuat yang tidak kita inginkan, melebihi yang ini ya Bu Ani ya. Menurut Bu Ani, apa saja yang menyebabkan murid tersebut memiliki perilaku yang sering memukul teman sekelasnya, gitu? Dan apakah Bu Ani sudah melakukan pendekatan kepada murid tersebut untuk mencari penyebab mengapa murid tersebut sering memukul temannya, Bu Ani? Saya sudah melakukan pendekatan dengan murid saya itu. Kalau saya lihat ada banyak faktor yang menyebabkan dia sering memukul saat ada masalah dengan teman di kelas. Salah satunya mungkin dia mendapatkan perilaku yang sama dari orang tua atau anggota keluarga lainnya ketika di rumah. Faktor lain, terdapat kemungkinan bahwa anak tersebut melakukan hal seperti temannya. Mungkin kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga, sehingga anak tersebut sedang mencari perhatian, Bu Eli. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut belum bisa mengelola emosinya dan sering memukul di kelasnya. Apakah Bu Ani tahu ini bagaimana kondisi anak tersebut saat berada di rumah dan diperlakukan seperti apa ya anak tersebut di rumah, Bu Ani? Begini Bu Eli, awalnya saya sudah menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah saya, dan beliau menyarankan saya untuk melakukan pendekatan kepada keluarganya. Jadi saya melakukan home visit, Bu Eli. Setelah saya melakukan kegiatan home visit, saya mendapatkan beberapa informasi yang disampaikan oleh orang tua.
Jadi karena kedua orang tua ini bekerja, anak ini sejak berusia 3 tahun dititipkan kepada pengasuh selama orang tuanya bekerja. Jadi setiap hari anak ini bersama pengasuh dari pagi sampai sore. Yang mana setiap hari anak ini mencontoh perilaku keluarga pengasuh yang sering menunjukkan sikap seperti bertengkar, memukul dengan sesama anggota keluarganya. Nah, dari situlah si anak ini mungkin belajar ya di lingkungannya yang membentuk perilaku dia seperti saat ini, Bu Eli. Begitu Bu Ani. Kasihan juga ya Bu Ani, anak usia TK ini kan akan melakukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar setiap harinya. Kira-kira apa yang dapat Bu Ani lakukan untuk membantu mood tersebut agar lebih bisa mengelola emosinya, dia tidak memukul temannya saat dia sedang bersosialisasi dengan temannya. Rencana saya adalah melakukan pendekatan kepada murid dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang selama ini dia lakukan adalah hal yang salah. Semua masalah bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi dengan baik. Tidak harus dengan kekerasan fisik yang bisa mengakibatkan hal buruk. Tentunya memberikan pemahaman ini dengan cara berulang-ulang Bu Eli, dan dengan kesabaran serta kita memberikan teladan yang baik. Kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua wajib tentunya memberikan teladan setiap harinya, teladan yang baik kepada si anak ini. Seperti itu Bu Eli. Oh, enggak Bu Ani. Jadi rencananya Bu Ani awal akan melakukan pendekatan pada murid tersebut. Dan tadi kan Bu Ani bercerita tentang keadaan anak itu di rumahnya, di mana kondisinya tidak kondusif. Apa rencana Bu Ani terhadap orang tua anak tersebut? Dan bagaimana cara Bu Ani untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut bahwa ini merupakan hal yang serius dan penting untuk segera diselesaikan ya? Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin Bu Eli untuk membahas perkembangan belajar murid, dan saya akan menyarankan orang tua murid untuk berkonsultasi ke psikolog ya, untuk berkonsultasi lebih intens tentang masalah anak ini Bu Eli. Seperti itu Bu Eli. Oke Bu Ani. Tadi rencana Bu Ani akan melakukan pendekatan terhadap murid tersebut. Rencana pendekatan seperti apa ya Bu Ani yang akan dilakukan ke depannya untuk membantu murid ini menyelesaikan masalah? Sering memukul dan kurang bisa mengelola emosinya Bu Ani. Saya akan melakukan pendekatan kepada murid seperti berbicara empat mata dengan murid, memberikan pemahaman serta arahan positif kepada murid agar lebih bisa belajar menahan dan mengelola emosinya dengan baik. Selain itu, saya akan mencoba untuk memberikan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik Bu Eli. Saya juga akan melakukan pendekatan dengan orang tua murid untuk kita berkolaborasi, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Seperti itu Bu Eli. Jadi yang pertama Bu Ani akan melakukan pendekatan dengan anak murid itu dengan memberikan pemahaman ya Bu Ani dan arahan yang positif. Yang kedua, Bu Ani akan mencoba memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar anak tersebut senang dalam kelas dan dia bisa mengontrol emosinya. Dan juga Bu Ani akan melakukan pendekatan dengan orang tua murid ini sepertinya agar ada bersinergi dengan orang tua murid ya Bu Ani. Wah, suatu rencana yang bagus sekali ini Bu Ani. Kapan ya kira-kira Bu Ani akan melaksanakan rencana tersebut ini? Rencana tersebut akan saya jalankan secepatnya Bu Eli. Bisa mulai besok Bu Eli. Saya sudah tidak sabar ini rasanya pengen ini melakukan rencana saya ini Bu Eli. Mohon doanya Bu Eli. Ya, bagus sekali Bu Ani, sangat semangat ini Bu Ani. Ingin jadi guru lebih hebat di mata anak-anak, jadi teladan yang terbaik buat anak-anak ini. Sepertinya Bu Ani punya semboyan lebih cepat lebih baik ini sepertinya ya Bu Ani. Oke Bu Eli. Semoga apa yang akan Bu Ani lakukan dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang sesuai diharapkan oleh Bu Ani, yaitu menjadikan murid Bu Ani lebih sabar dalam manajemen emosinya. Dan saya sangat mengapresiasi rencananya Bu Ani ini.
benar-benar berjalan lancar ya Bu Ani. Terima kasih sekali Bu Eli. Saya sekarang merasa lega nggih. Semoga apa yang menjadi masalah saya bisa terselesaikan dengan baik Bu Eli. Iya, alhamdulillah Bu Ani. Ya sama-sama Bu Ani, nanti kalau sudah rencana yang dibuat Bu Ani sudah dilaksanakan, kapan-kapan kita janjian lagi untuk bisa ketemu, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Karena saya ingin mendengar ini Bu Ani cerita Bu Ani ketika melaksanakan rencananya, terus bagaimana hasilnya. Pasti sepertinya seru deh Bu Ani. Dan nanti apabila juga masih ada sesuatu yang masih mengganjal, saya bantu Bu Ani. Semoga sukses ya Bu Ani. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku.